bagaimana kita mau juara, bagaimana kita mau prestasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bung Rocky Putirais. Saya ke Samsir ya sebelum nanti ke Bung Harpa. Siap. Anda punya pendapat yang sama, sebetulnya bahwa oke kita punya peluang, tapi pada prakteknya peluang itu sirna tiba-tiba. Menurut saya kalau lihat dari semenjak Sintayong pegang kita di kualifikasi Piala Dunia, menurut saya semakin hari tim nasional semakin membaik karena semakin ketika kita mau menghadapi pertandingan berikutnya pasti ada pemain tambahan lagi, amunisi baru. Menurut saya sepertinya secara tim, secara pemain kita mungkin sudah siap buat main di Piala Dunia. Gitu, karena ya kita lihat udah hampir sedekat itu gitu. Tapi yang saya bilang contohnya Indonesia itu lagi ada di satu peperangan. Peperangan yang tidak pernah kita menangkan sebelumnya. Kita udah hampir menang nih. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah jalan jenderal pemimpinnya diganti? Ya bingung lah pasukannya. Menurut saya sih hal simpel gitu aja. Ya kalau misalnya... Jadi Anda ada di barisan kelompok yang sebetulnya sakit hati ketika STY harus out waktu itu? Bukan sakit hati, saya nggak ada di kelompok mana-mana. Saya selalu berpihak sama pemain. Saya nggak ada di pihak A, nggak ada di pihak B. Tapi saya salah satu orang yang tidak setuju pergantian pelatih di tengah-tengah itu. Apa alasannya juga saya nggak tahu. Kalau kita mengganti sesuatu harusnya kan mengganti untuk jadi yang lebih baik. Dan tadi pernyataannya Alex Pastur, kenapa dia nggak ngomong gitu sebelumnya? Kenapa ketika kita udah gagal dia baru ngomong kayak gitu? Ya itu nyakitin hati juga sih. Ya lu ngomong dong sebelumnya. Jadi kita bisa realistis gitu. Kenapa lu ngomong ketika kita udah gak lolos? Oke, berarti Anda menyoroti federasi dong di sini. Kenapa? Berarti Anda menyoroti peran dari federasi dalam kegagalan timnas kita maju ke Piala Dunia. Iya, kenapa enggak? Kenapa maksudnya kenapa diganti? Kenapa jenderal di depan itu diganti? Ya pasukannya bingung lah. Orang kita hampir mau menangkan peperangan yang kita nggak pernah menangin. Iya. Gitu aja, simple aja mikirnya. Kita nggak pernah menang nih perang, kita hampir menang. Tiba-tiba jenderal diganti, ya bingung lah pasukannya. Oke. Gitu. Oh, Bung Harpa, ini balik lagi ketika begini jadi kita apa namanya ya? Kita balik kepada romansa saat Sintayong kemudian melatih timnas kita gitu. Apa kita ini cari pembenaran? Wah ini tuh karena Sintayong diganti maka kita tidak bisa masuk Piala Dunia dan sebagainya gitu. Bagaimana menurut Anda sekarang melihat suasana batin supporter kita? Ya terima kasih. Pertama-tama sepak bola ini kan sekarang kalau saya lihat ya, terutama dalam mungkin 2 tahun terakhir ini jadi hiburan yang paling menarik ya. Jadi di tengah kekalutan semua masalah ya, cari BBM bagus susah ya kan dan lain-lain. Ada hope di sana. Itulah yang dihadirkan Sintayong. Sintayong tidak pernah mengatakan dia pasti akan bawa tim ini ke Piala Dunia. Tapi seperti yang tadi Bung Samsir katakan, kita sudah on the track kok gitu. Kita sudah, jangan lupa kan orang ada yang mengagung-agungkan ini 6 pertandingan 6 poin. Ini 4 pertandingan 6 poin, nanti dulu. Kalau kita bicara di situ kita lihat akhir tahun lalu kita tutup dengan senyum. Peringkat 3 loh kita. Hanya 1 poin dari Australia di peringkat 2. Hanya 1 poin dari lolos otomatis. Dan kita sama Saudi 2 kali kita seri dan menang. 1 sama di Saudi dan 2-0 di GBK. Dan saat berangkat ke Saudi di pesawat itu saya sudah ngebatin. We only need 1 point. Karena itu adalah stage tertinggi kita saat itu. Jadi mungkin Bang Rocky nanti bisa nambahkan sebagai pemain itu di stage yang paling tinggi pasti kalau dia bisa melewati hadangan yang pertama mungkin akan lebih gampang. Dan ternyata we brought 1 historic point. Dan kemudian kita bisa main seri lawan Australia 0-0 yang kemudian kita dibantai 5-1 di Allianz Stadium. Dan kemudian intinya kita bisa 2 kali lawan Saudi tidak terkalahkan bahkan menang 2-0. Menang tidak kebobolan loh. Nah artinya kalau tadi sedikit saya mau bukan mengcounter ya. Hipotesa yang mengatakan kita tidak layak masuk Piala Dunia. Loh sama Saudi kemana kita bisa menang dan seri kok. Dan lawan Australia kita bisa 0-0 dan gara-gara kita 2 pelatih dipecat. Roberto Mancini dan kemudian Graham Arnold. Yang kemudian kita ketemu lagi sama Graham Arnold kalah di Irak. Nah jadi menurut saya ada satu, kalau saya langsung aja ada keputusan blunder dari PSSI yang sangat luar biasa. Blundernya di mana? Ya mengganti tadi yang Sintayong dengan Patrick Kluivert.
karena udah mengganti yang bagus, menggantinya dengan yang mohon maaf ya kita istilah sendiri kan. Line up lawan apa tuh, lawan Saudi itu kan, ya ibu-ibu nih yang nggak nonton bola juga, ini apa sih kok dipasang sini, kok nih udah di kanan dihajar terus, nggak ada perubahan segala macam, itu nggak perlu kita lah yang ngomong. Jadi banyak catatan-catatan red flag yang kemudian membuat kita, oh ini emang blunder sekali. Ditambah dengan pernyataan terakhir kan, udah dia nggak ke fans, nyamperin fans. Dan sebagai informasi ya bapak-bapak ibu-ibu, itu fans yang datang ke Saudi itu effortnya luar biasa loh. Karena banyak dari mereka ini yang mohon maaf ya pekerja migran yang matters buat dia, 500 ribu, 700 itu matters. Dan Saudi itu geografinya luas. Jadi mereka itu ada yang dari Damam, ada yang dari Riyadh, ada yang dari mana-mana nyewa bus, mereka kumpul, minta izinnya gak gampang. Untuk sekedar menyapa mereka tidak melakukan itu. Dan kemudian nyelonong pulang, bukan nyolong ya, nyelonong pulang ke Belanda, plus memberikan statement yang tadi menyakitkan. Menurut saya sih, kalau dia memang betul, kalau dia memang tahu ini nggak logis, orang Belanda itu kan logis ya, ya kok dia terima? Ya kalaupun dia terima mungkin dia pikir ya profesional ya terima duit, tapi nggak usah ngomong begitu. Nah jadi itu mungkin itu dulu, gigi 1 dulu, jangan langsung gigi 5.